Perkenalkan, nama saya Johanna Simorangkir. Saat ini saya akan membawakan salah satu materi tentang kas dan bank. Menurut standar akuntansi keuangan, disebutkan bahwa kas adalah alat pembayaran bernilai uang yang akan siap dan bebas dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kegiatan umum perusahaan, sedangkan kas dan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang juga bisa digunakan secara bebas untuk pembayaran transaksi bisnis perusahaan. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kas sangat berharga dan menentukan kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk mengetahui defisit dan surplus kas. Karakteristik kas. Kas bank memiliki karakteristik yang mempunyai konsekuensi relatif lebih kompleks dibandingkan dengan aset lain. Hal ini karena kas merupakan aset yang paling liquid. Karakteristik kas yang utama adalah, yang pertama, kas adalah aktif tetapi tidak produktif. Yang kedua, kas tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mudah dipindah tangankan. Jenis-jenis kas dan bank. Yang pertama, petty cash. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayarkan berbagai pengeluaran yang jumlah atau nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarkan dengan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan perusahaan di rekening bank tertentu yang berjumlah relatif besar atau banyak dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening kas perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas dapat digunakan langsung, namun pada pelaksanaannya dapat beberapa masalah yang timbul. Sistem akuntansi penerimaan kas. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi penerimaan kas adalah satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan ketentuan-ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan. Fungsi yang terkait untuk kas. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait untuk pencatatan kas sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order pembeli, mengisi formulir penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas sebagai kas dari pembeli. Fungsi ini berada di tangan kasir. Yang ketiga, fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dalam membuat laporan penjualan. Berikut ini contoh kasus tentang kas dan bank. Demikian materi tentang kas dan bank. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hai, perkenalkan, nama saya Intan Clarissa Truliu, dan pada saat ini saya akan membahas tentang materi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo kas antara catatan menurut nasabah dan bank. Rekonsiliasi bank juga berperan penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pada kedua belah pihak. Ada beberapa hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pada rekonsiliasi bank. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang, tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya, setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Untuk yang kedua, yaitu setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Dan terakhir, yaitu uang tunai yang tidak disetorkan ke bank. Yang kedua, yaitu elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank. Yang pertama, cek-cek yang beredar yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas tetapi oleh yang menerima cek tersebut belum diuangkan ke bank sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Dan yang kedua, yaitu cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran uang tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar
maka cek tersebut belum merupakan pengeluaran. Oleh karena itu, jurnal pengeluaran kas harus dikoreksi pada akhir periode. Dan yang terakhir adalah elemen-elemen yang oleh bank sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya, cek dari langganan yang ditolak oleh bank karena kosong tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Dan yang kedua, bunga yang diperhitungkan atas overdraft atau saldo kredit kas, tetapi belum dicatat perusahaan. Dan yang terakhir, biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan atau biaya administrasi dan debit memo. Ada beberapa tahap-tahap untuk menyusun rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu catat saldo menurut perusahaan dan laporan bank. Dan yang kedua, tambahkan setoran dalam perjalanan pada saldo bank. Yang ketiga, kurangkan cek yang beredar dari saldo bank. Keempat, tambahkan pada saldo perusahaan seperti penerimaan kas. Dan langsung melalui bank dan pendapatan bunga. Kurangkan dari saldo perusahaan seperti biaya administrasi, bank dan biaya cetak cek. Dan hitung saldo per bank dan saldo perusahaan. Ini adalah gambaran dari rekonsiliasi bank. Kita bisa lihat bersama pada gambar di samping ini. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu piutang. Apa sih piutang itu? Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Klasifikasi piutang menurut standar akuntansi keuangan. Yang pertama adalah piutang usaha, di mana piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Dan yang kedua, piutang lain-lain atau piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Penghapusan piutang. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo dikurang dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Itu berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Ini adalah kerugian piutang, di mana piutang memiliki resiko tidak tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian. Karena itu, berkaitan dengan pengelolaan piutang, perusahaan harus membuat suatu cadangan piutang tidak tertagih yang merupakan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dalam periode tersebut. Ini adalah contoh kasus untuk piutang. Kita masuk pada piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Definisi lain piutang yaitu merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Terima kasih. Sekian dari materi yang saya bahas dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Felicity. Saat ini saya akan membahas tentang persediaan. Apa yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan adalah barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam proses produksi atau penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Adapun jenis-jenis persediaan, di antaranya ada persediaan barang mentah, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan bantu atau penolong, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam persediaan, terdapat metode pencatatan persediaan. Sebelum kita lanjut, kita membahas dulu apa itu pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan adalah kegiatan pencatatan yang membedakan perusahaan dagangan dengan perusahaan jasa. Pencatatan persediaan sangat penting bagi perusahaan dagang karena pencatatan barang baik, barang masuk maupun barang keluar dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya barang setelah dibeli. Ada dua metode buku persediaan dan metode persediaan fisik. Adapun metode perhitungan persediaan.
Ada metode FIFO, first in first out, ada metode rata-rata, dan metode identifikasi khusus. Berikut kita masuk dalam contoh soal. Seperti yang kita lihat, di mana di sini ada persediaan awal untuk pembelian dan penjualan barang kosmetik yang akan ditentukan harga pokok penjualannya pada tanggal 30 Januari 2021 dan persediaan per 31 Januari 2021. Berikut adalah pembahasan dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang catatan akuntansi dalam persediaan. Di sini ada kartu persediaan, di mana untuk mencatat adjustment terhadap jumlah kuantitas data persediaan yang terdapat dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Adapun kartu gudang untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gudang oleh bagian kartu gudang. Dan yang terakhir, jurnal umum untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara stok yang dicatat dalam buku persediaan dengan stok menurut perhitungan etik. Demikian pembahasan saya tentang persediaan. Baik, perkenalkan nama saya Gloria Kiran Sarkun. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dan saya akan membawakan materi pada bab 4, yaitu tentang aset tetap berwujud menurut PSAK 16. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode, kecuali tanah. Semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas. Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah yang digunakan untuk didirikannya gedung-gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah seperti jalan-jalan di seputaran lokasi perusahaan. Yang ketiga, gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Dan yang keempat, peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang berumur panjang atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi normal perusahaan. Kita masuk pada cara perolehan aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada pembelian tunai. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sejumlah yang dikeluarkan, ditambah biaya-biaya sampai dengan aktiva tersebut dapat digunakan seperti biaya angkut, premi asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, pembelian angsuran. Pada pembelian kredit atau angsuran, walaupun terdapat adanya beban bunga, namun aktiva tersebut akan dicatat sebesar harga tunainya, sedangkan biaya bunganya akan dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu angsuran. Dan yang ketiga, pembelian dalam satu paket atau gabungan. Pembelian dalam satu paket atau gabungan sering disebut sebagai pembelian secara lumsum. Harga paket atau borongan didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasar. Yang keempat, ditukar dengan surat berharga. Aktiva yang diperoleh dengan pertukaran surat berharga, maka aktiva tersebut diakui sebesar harga pasar dari surat berharga tersebut. Apabila harga pasar surat berharga tersebut tidak diketahui, maka dicatat sebesar harga pasar dari aktiva tersebut. Selanjutnya yang kelima, pertukaran aktiva sejenis. Pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Apabila dalam pertukaran menimbulkan laba, maka akan ditanggungkan atau mengurangi HP. Dan apabila dalam pertukaran menimbulkan rugi, maka dibebankan pada periode terjadinya penukaran. Di sini ada contoh, PT Anugrah menukarkan truk A dengan merek baru truk B. Harga perolehan truk A sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutan 20 juta. Truk B harga pasarnya 35 juta. PT Anugrah menerima uang 5 juta tunai. Sehingga perhitungannya, harga truk A sebesar 50 juta dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 20 juta sehingga didapatkan nilai buku truk A sebesar 30 juta rupiah. Kas diterima 5 juta dan harga truk B didapat dari nilai buku truk A 30 juta dikurangi dengan 5 juta sehingga harga truk B senilai 25 juta rupiah. Dan jurnalnya dicatat truk B 25 juta, akumulasi depresiasi truk A 20 juta,
dan kas 5 juta pada truk A sebesar 50 juta. Dan yang keenam, pertukaran dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti tanah dengan gedung, mesin dan mobil, tanah dan mobil, dan lain-lain. Penentuan harga perolehan aktiva didasarkan pada harga pasar aktiva tetap yang diserahkan ditambah uang yang dibayarkan. Nah, untuk contoh, Bank ABC membeli tanah seharga 300 juta yang ditukar dengan mobil seharga 300 juta yang telah disusun sebesar 60 juta. Bank ABC juga menyerahkan uang tunai sebesar 40 juta. Buatlah jurnalnya. Jadi jurnal yang dicatat adalah tanah sebesar 300 juta dan akumulasi penyusutan mobil 60 juta pada mobil 300 juta, kas 40 juta, dan laba pertukaran 20 juta. Dan yang terakhir, ketujuh, aktiva tetap yang diperoleh sebagai donasi. Aktiva yang diperoleh sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasar saat diterima ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, penghentian aktiva tetap. Menurut PSA ke-16 paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Demikian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Grace Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang lebih dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Jenis-jenis utang lancar yang pertama, utang dagang, utang dividen, biaya yang masih harus dibayar, kesal bayar, uang muka, utang gaji atau upah, utang bonus pegawai. Utang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya. Yang pertama, pajak penghasilan. Utang ini hadir dalam bentuk pajak atas pendapatan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Utang hadiah yaitu munculnya ketika perusahaan menyebarkan kupon hadiah kepada konsumen. Perusahaan memiliki kewajiban membayar hadiah saat konsumen menukarkan kuponnya. Utang pegawai, utang garansi. Garansi biasanya melekat pada suatu produk. Perusahaan biasanya memberikan garansi untuk kenyamanan pelanggan. Ciri-ciri utang lancar yang pertama, jatuh tempo singkat. Utang lancar merupakan jenis pembayaran yang harus cepat dilunasi. Ini sebabnya jenis utang ini memiliki waktu jatuh tempo yang singkat. Jatuh tempo dari utang lancar yaitu 1 tahun atau kurang. Yang kedua, utang dibayar langsung. Biasanya utang lancar tidak menerima cicilan atau pembayaran berjangka. Yang ketiga, biasanya tidak memiliki bunga karena nominal utang lancar jelas dan pas. Biasanya utang lancar tidak memiliki bunga, namun ada juga utang lancar yang memiliki bunga tergantung dari kebijakan hukumnya. Dan yang keempat, memerlukan jaminan. Tidak memerlukan jaminan. Pada umumnya utang lancar tidak memerlukan jaminan dan hanya berdasarkan oleh perjanjian tertulis atau kepercayaan bersama. Di bawah ini ada contoh utang lancar, bisa dilihat utang lancar gaji karyawan ditambah biaya sewa tambah utang bank. Berikut kita masuk pada hutang jangka panjang. Pengertiannya dari utang jangka panjang yaitu utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang sekitar 5 sampai 10 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Jenis-jenis utang lancar, utang jangka panjang yaitu utang hipotek. Utang hipotek adalah utang yang timbul disebabkan pendapatan dana yang bersumber dari utang dengan penggunaan jaminan harta tetap. Kedua, wesel bayar. Istilah notes payable seringkali diterjemahkan menjadi utang wesel bayar atau wesel bayar. Yang ketiga, utang obligasi. Biasanya diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Dan yang keempat, kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun masuk pada utang jangka panjang karena dana pensiun ini dimiliki secara berkala. Dan yang kelima yaitu kewajiban leasing. Merupakan sebuah kesepakatan sewa di mana pihak penyewa
sudah sepakat dengan pihak lessor untuk membayar sewa atas penggunaan aset. Ya, kita masuk pada manfaat hutang jangka panjang. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat dimiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset yang keperluan operasional sebagai jaminan. Kedua, bunga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah pajak. Saat itu, perusahaan menggunakan pinjaman uang tenor panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Demikian penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Mas. Terima kasih. Hai, kembali lagi bersama saya. Namun kali ini saya akan membahas tentang modal. Modal saham adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Adapun jenis-jenis saham, jika dilihat dari nilai setiap lembar sahamnya, saham dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya ada saham dengan nilai nominal dan saham tanpa nilai nominal. Saham dengan nilai nominal yaitu saham yang nilai setiap lembarnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan akte pendirian perusahaan. Sedangkan saham tanpa nilai nominal adalah saham yang tidak dinyatakan secara tertulis nilai setiap lembarnya, baik pada sertifikat saham itu sendiri maupun dalam anggaran dasar dan akte pendirian perusahaan. Masih pada jenis-jenis saham, jika dilihat dari segi hak-hak yang melekat pada saham yang bersangkutan, maka saham dapat dibedakan menjadi dua macam: saham biasa atau common stock, saham prioritas atau saham preference. Saham biasa atau common stock yaitu di mana perusahaan mengeluarkan satu jenis saham saja, maka saham-saham lainnya disebut saham biasa. Sedangkan saham prioritas di mana perusahaan mengeluarkan lebih dari satu jenis saham, maka semua saham-saham yang lainnya dikatakan saham prioritas. Kita lanjut dalam bagaimana pencatatan modal saham dalam akuntansi. Penjualan secara tunai, saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun rekening kas dan mengkredit rekening akun modal saham. Selisih harga jual saham perdana dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Penjualan melalui pesanan, penjualan saham juga dapat dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan sisanya akan dilunasi kemudian. Dan jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham, dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Demikian penjelasan saya tentang modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.